sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rusda Median Rik kepada Bapak Dr. Andes Toknamidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk menuntut ilmu, sehingga pada hari ini yang biasanya harinya begitu pagi dia sudah hujan, tapi alhamdulillah pada hari ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari guru ini yang ke 77 ini harinya sangat cukup cerah dan cukup semangat bagi kita memperingati Hari Pendidikan Guru Republik Indonesia. Nah, yang saya hormati guru-guru SD Rusda, yaitu guru-guru yang hebat. Guru SD Rusda ini adalah guru yang hebat. Kenapa saya katakan demikian? Karena guru-guru kita ini selalu membimbing anak-anak kita untuk memajukan keinginan, prestasi, untuk menjunjung katakanlah keinginan untuk menggali potensi pada anak, sehingga guru-guru kita ini selalu memberikan semangat kepada murid-murid SD maupun TK Rusda. Ya, alhamdulillah pada hari ini peringatan Hari Guru yang ke-77 ini cukup antusias dan cukup semangat. Saya sangat berkesan pada pagi hari ketika ada yel-yel yang disampaikan oleh anak-anak kami. Apa katanya? Semangat spirit. Spirit. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Itulah maunya kita. SD Rusda, TK Rusda adalah artinya anak-anak kita. Apakah tahu arti namanya Rusda itu? Belum tahu ya. Mungkin guru sebagian pun mungkin nggak tahu artinya Rusda itu. Nah, Bapak dan Ibu beserta anak-anak kami, ketika kita mendirikan sekolah Rusda ini, kita berkeinginan anak kita ini dididik di sini bagaimana bisa pintar, bisa cerdas, bisa berakhlakul karimah. Arti Rusda itu anak-anak adalah diambil dari bahasa Arab. Artinya cerdas, artinya pintar, artinya smart, artinya untuk membuat kita menjadi pintar, menjadi kita menjadi semangat. Itulah yang kita jalankan untuk pendirian sekolah ini. Bagaimana anak-anak bangsa Indonesia nantinya setelah dewasanya itu, anak itu bisa berhasil untuk menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa mengharumkan nama orang tua, bisa menyejukkan hati orang tua. Makanya di dalam pendidikan Rusda itu diutamakan dengan visi misinya. Nah, anak-anak kami, visi SD Rusda itu adalah cerdas. Nah,
Anak-anak ini dimotivasi untuk menjadi cerdas, unggul. Anak-anak SD Rusda maupun TK Rusda dimotivasi untuk menjadi orang yang unggul. Makanya setiap ada event-event, setiap ada lomba-lomba, SD Rusda, TK Rusda ikut berkompetisi, ikut bersaing. Alhamdulillah, setiap event, setiap lomba tidak mengecewakan, baik di kancah, di kecamatan, di kota Madia maupun di provinsi. Sudah bisa kita buktikan? Sudah terbukti? Apa contohnya? Apa contohnya? Pidato anak kita bisa juara 2 tingkat provinsi, juara 1 di kota Madia Medan. Begitu juga event-event di tempat tingkat kota Madia. Bapak, apakah itu dia tahfiz, apakah itu pidato, apakah itu sholat berjamaah, bisa kita ikuti dapat event-event itu. Itulah yang kita inginkan sebenarnya untuk bagi anak-anak yang bersekolah di Rusda ini, kita arahkan untuk bisa tampil ke depan supaya anak kita bisa maju. Itulah yang dibuat konsep oleh pendidikan nasional, pendidikan yang digagas oleh Menteri Pendidikan. Itu adalah pendidikan Pancasila atau pendidikan namanya pendidikan apa ibu? Pendidikan Pancasila atau pendidikan namanya untuk itu artinya iya, supaya anak kita ini berkreatif, berkreasi. Jadi kepada ibu guru dan bapak guru, apabila kita mengajar anak-anak kita, jangan terfokus ke kurikulum. Kita sudah melihat amanat dari Menteri Pendidikan. Bagaimana bisa kita membawa anak ini menjadi anak yang kreatif? Kita motivasi. Kita arahkan anak ini mau kemana dia? Motivasinya mau kemana? Tinggal kita mengiring saja. Makanya pada ibu masih ingat Kak pesan Kiai Haji apa namanya Menteri apa Dewantara apa Ki Hajar Dewantara. Nah apa katanya Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani artinya kita guru ini sebagai pendorong, memberi semangat, dorong terus anak ini untuk maju, dorong terus kemana dia. Jangan kita berpaku kepada buku teks. Nggak zamannya lagi, zaman sekarang pendidikan ini adalah pendidikan yang berfokus kepada teks atau buku. Kita sudah berkembang, jadi tidak lagi zaman yang kuno-kuno itu kita lakukan. Boleh saja menjadi rujukan, tapi lebih motivasi untuk ke depan. Apa yang tren ke depan itu yang kita galakkan, itu kita berikan kepada anak supaya anak kita tidak ketinggalan. Itulah maunya pendidikan dulu sudah ini. Nah, jadi anak-anak kita itu didorong. Kemudian Tutwuri Handayani, apalagi Ingarso Samtuwodo. Nah, itu artinya anak kita diberikan semangat, diberikan dorongan. Kita cuma memantau saja. Anak yang bekerja, anak yang berusaha, kita cuma mengalahkan. Ini dia kemari, ini. Nah, begitu dia sifat pendidikan kita. Jadi kepada ibu-ibu guru, untuk pendidikan ke depannya kita harus merubah visi kita ke depan. Tidak lagi kita berpendidikan hanya sekadar mengajar, tapi kita mendidik dan mengarahkan bagaimana anak-anak bangsa ini menjadi anak yang betul-betul kita harapkan di kemudian hari. Nah, ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru yang hebat, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih selaku pimpinan pengelola perguruan Rusda ini, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SD Rusda yang telah bersusah payah membina, yang telah bersusah payah mendidik anak-anak bangsa ini. Tapi yakinlah ibu dan bangsa, hasil yang kita peroleh ini bukan untuk hari ini,
hasil yang kita rasakan itu nantinya apabila anak-anak ini berhasil nantinya, itulah kebahagiaan kita. Tapi kalau ini mengukur pada hari ini hanya sekedar hadiah, itu tidak ada apa-apanya. Tapi yakinlah kalau anak-anak bangsa kita yang kita didik ini berhasil nantinya, kepuasan kita itu akan bahagia sekali, akan senang sekali kita melihat kalau anak-anak didik kita ini menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, jadi kepada ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak guru yang hebat, pada guru hari guru yang pada hari ini, marilah kita ke depan, mulai menatap ke depan. Bagaimana pendidikan ke depan? Artinya bisa kita berkolaborasi. Tidak hanya berfokus kepada buku, tidak berfokus kepada kebiasaan yang lama, tapi carilah ide-ide, galilah potensi diri kita untuk memajukan anak bangsa. Itulah namanya pendidikan yang kreatif. Itulah kita guru yang guru kreatif. Jadi Bapak dan Ibu, kami selama melihat perkembangan pendidikan di SD Ruska maupun di TK Ruska dalam 1 tahun terakhir ini, tentunya bagi Bapak Ibu dalam hal mendidik anak-anak bangsa ini bukan dibiarkan saja, tapi Yayasan Ruska Median itu tetap memantau guru-guru. Walaupun guru bekerja, tapi walaupun yayasan tidak melihat daripada anak-anak atau guru yang mengajar, tapi kami sekilas tuntas, kami memahami kemana arahan guru, apa motivasi guru, apa ide kreatif guru, apa kreativitasnya, apa katakanlah motivasinya, bagaimana disiplinnya, bagaimana cara mengajarnya, terus terpantau. Jadi jangan melihat, wah ini yang memantau nggak ada, yang mengawasi nggak ada. Yakinlah ibu dan bapak, walaupun kami tidak ada di sini, walaupun kami katakanlah tidak ke belakang untuk melihat situasi proses belajar mengajar, tapi kami merasakan itu semuanya ada informasi maupun dari orang tua murid, semua kami rangkum. Tentunya pada hari ini guru-guru yang hebat itu pasti ada nilai, pasti ada prestasi, dan pasti ada hadiah. Nah, itu kepada guru-guru yang hebat pada hari ini. Bagi guru-guru yang hebat itu nantinya apabila mendapatkan rezeki, maka itu bukanlah hanya sekadar untuk itu saja, tapi kreativitaslah kreatifkanlah diri kembali, galilah potensi pada diri kita ini untuk memajukan anak bangsa. Dan bagi guru-guru yang selama ini potensinya katakanlah masih di bawah standar, kami harus melihat bahwasanya guru itu harus berkembang. Kalau guru tidak berkembang akan tertinggal. Kalau sudah tertinggal dia akan MC. Nah, saya ingatkan kepada guru-guru, apabila kita guru yang potensi itu pasti kita akan maju. Tapi kalau guru kita hanya sekadar sifatnya hanya mengajar, yakinlah akan tertinggal. Kalau sudah tertinggal, guru yang potensinya maju, diberikan motivasi maju, akhirnya guru yang ketinggalan itu akan minder sendiri. Nah, kalau sudah minder artinya banyaklah keluh kesah, banyaklah ini itu, banyak segala macam. Tapi yakinlah ibu dan bapak, semua guru kami motivasi untuk menjadikan pendidik yang hebat-hebat itu nantinya. Jadi semuanya itu marilah kita sama-sama mulai pada hari ini, hari guru ini, untuk ke depannya. Marilah kita berpacu kembali bagaimana kita mendidik anak kita untuk lebih baik lagi, supaya anak kita menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Mungkin bapak-bapak guru dan ibu guru yang hebat, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kita sama-sama mendidik dengan kebersamaan antara yayasan dengan kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, itu saling berkolaborasi. Insya Allah pendidikan akan berhasil. Jadi kepada bapak dan ibu, kalau anak kita sudah katakanlah berbekas pada hatinya, kalau hatinya alumni daripada Ruska ini, apabila dia sudah merasa yakin, merasa puas dari Ruska ini, saya yakin adiknya
kakaknya atau saudara-saudaranya akan masuk ke sekolah kita ini atau ke TK Rusda. Mungkin itu saja motivasi dari kami berikan kepada ibu guru supaya kedepannya marilah kita tingkatkan kembali bagaimana menjadikan guru hebat itu menjadi lebih hebat di masa yang akan datang. Dan sudahi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.